Oh ya, sebelum saya lupa, tadi kemarin ada yang telat itu juga ya, telat di kelas ini atau di kelas lain ya, yang telat presentasi? Yang telat absen. Devin di kelas ini nggak namanya Devin? Ada? Devin? Tidak ada. Oke, ya. Oke, silakan Liv ya. Ya, halo semuanya, teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan tugas Manager Economics ya, mengenai evaluation of the economics benefit of information. Jadi, kelompoknya ini ada saya sendiri, ada Devita, dan ada Jeffrian. Dan kami bertiga dari kelas LB 28. Nah, untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh Jeffrian. Ya, jadi topik kedengaran suaranya ya? Ada suaranya? Suaranya agak lembut, Devrian. Agak lemah ya, Pak? Ya. Udah? Oke, baik. Oke. Untuk yang pertama ini, kita bahasnya itu tentang variance dan juga mean. Nah, untuk boleh di next aja. Boleh di next aja. Oke, untuk yang variance ini sama mean ini digunakan oleh perusahaan itu untuk mengambil keputusan. Jadi di dalam perusahaan itu pasti nanti akan ada pilihan, ada 2 pilihan biasanya atau ada beberapa pilihan lain. Nah, di pilihan itu biasanya itu ada yang namanya profit dan juga ada namanya resiko. Di setiap pilihan pasti itu berbeda-beda. Nah, untuk variance dan mean ini digunakan oleh perusahaan untuk menghitung nih profitnya kira-kira yang didapatkan oleh perusahaan ketika perusahaan itu memilih pilihan A misalkan itu berapa, pilihan B berapa, pilihan C berapa. Nah, kalau misalkan kalau itu mean-nya, kalau misalkan variance itu lebih kepada dia juga bisa menghitung besarnya resiko yang diterima ketika si perusahaan itu memilih satu pilihan. Biasanya profit atau nilai yang didapatkan oleh perusahaan dan juga resiko yang ditanggung oleh perusahaan itu biasanya sebanding. Contohnya misalkan kita pasti juga pernah dengar teori-teori yang bilang bahwa ketika resiko itu tinggi, maka profit yang bisa kita dapatkan juga tinggi. Kalau misalkan resikonya itu kecil, nanti profit yang didapatkan juga bisa kecil. Kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada gambar grafik kira-kira. Nah, yang garis warna biru yang lurus doang itu namanya expected return atau mean-nya. Nanti yang garis melengkung itu standar deviasi atau variance-nya. Nanti kalau misalkan ada pertemuan, itu bisa dikategorikan sebagai maksimum efisiensi dari sebuah pilihan gitu. Jadi next. Nah, ini untuk rumusnya, expected return-nya. Untuk X itu nilai mean-nya, kalau Q itu berarti rasionya biasanya itu dalam persentase, misalkan tingkat kemungkinan terjadinya ini kurang lebih sama kayak peluang, jadinya kayak tingkat kemungkinan terjadinya satu kejadian itu berapa persen. Nah, kalau X-nya itu nilai yang dapat munculnya berapa. Oke, boleh di next lagi. Untuk rumus variansia ini, semua ada yang dikuadratin, jadi kurang lebih sama kayak tadi mean, cuma nanti di X-nya itu harus dikurang sama mean yang tadi. Habis itu dikuadratin dikali sama Q1 atau rasionya tadi. Kurang lebih sama seperti mean tadi. Boleh di next lagi. Nah, kurang lebih ini contoh kasusnya. Jadi, misalkan ada sebuah perusahaan XYZ gitu ya. Dia mau untuk membeli mesin karena di perusahaannya itu sudah keteteran nih dalam melakukan produksi. Dia ada 2 pilihan, dia membeli mesin A dan juga mesin B. Nah, di mesin A-nya itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta per bulannya. Kalau misalkan mesin B itu dia bisa mendapatkan keuntungan 100 juta tuh satu bulannya. Tapi di sini juga ada
notes-nya bahwa persentase kerugiannya itu akan sama seperti keuntungan yang didapatkan. Misalkan 10 juta dia dapat keuntungannya, kalau misalkan misalkan nggak ada produksi, dia juga bisa rugi 10 juta, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu juga ada di sini dalam riset yang dilakukan yaitu kemungkinan terjadinya keberhasilan itu adalah 60%. Seperti itu. Oke, boleh di-next. Nah, kurang lebih ini untuk perhitungannya. Jadi, untuk mesin A, kalau tadi meannya karena rumusnya itu adalah Q1 kali X1 plus Q2 X kali X2 dan seterusnya. Nah, ini untuk perhitungan jadi 0,6 itu tadi adalah kemungkinan berhasilnya untuk mesin A itu 10 untuk keuntungannya itu 10 juta, kalau kerugiannya itu minus 10, jadi kalau misalkan ditambahin itu 0. Kalau untuk mesin B itu 0,4 karena dikurang dari yang mesin A, karena kan total kan persentase itu kan 100%, jadi dikurang 0,6 jadi 0,4 untuk mesin B, itu dikali dengan keuntungan yang diharapkan itu adalah 100, habis itu ditambah sama 0,4 dikali kerugiannya juga 100, dan Sebentar, hasilnya itu sama-sama Jeffrian. 0. Ya, Ini betul ini kamu bikin rumus seperti ini? iya Pak, itu dari buku sih Pak. Saya Oh, gitu. cuman Kalau dia ngambil. pilih mesin A, kemungkinan mesin A-nya itu menghasilkan 0,6 ya. Iya, Kemungkinan mesin A-nya itu rusak, akibatnya dia kehilangan 10 juta gitu ya. iya. Itu adalah 0,4 ya harusnya ya. 0,6 dikalikan 10 ditambah 0,4 dikalikan negatif 10. Bukan seperti itu. Ini bentar ya Pak, coba. Mm-mm. Setahu saya. Jadi kalau dia mesin A itu kemungkinan dia berhasil atau kemungkinan dia gagal ya. Kemungkinan berhasil gagal total 100%. Oh iya Pak, sorry Pak, benar. Betul ya? Salah. Iya betul, Oke, betul ya. ada salah. Oke, jadi 0,4-nya sebelah sana ya. Iya, Ke samping kalau bukan yang ke kayak bawah gini ya. berarti nanti persentasenya 0,5, karena kan Nah, sama. betul. Ya, Jadi ini jadi ya, 0,6 dikurangi 4 sama dengan iya, 2, betul ya? iya. Oke, Tuh, kemudian yang di bawahnya 2 sama kalau misalkan bawahnya itu, 60, ini 20. iya 20. 20 ya. Jadi 20 ada 120, kemudian Iya 2, satu ya 2 sama 20. 2 sama dengan 20 ya. Itu Iya, kalau karena minnya beda ya. 10. Oke. Jadi kalau varian dari masing-masing itu berapa? Kalau varian dari masing-masingnya itu berarti, itu ada salah juga, berarti, bentar ya Pak, 0,6 0,6 kali 10 kuadrat ditambah 0,4 berarti tadi kalau misalkan itu 20 karena, bentar ya Pak. variannya bukan terhadap rata-ratanya ya, terhadap min-nya ya. Min-nya kan 2. Kenapa? Min-nya kan 2. Iya, jadi nanti 10 dikurang 2, terus min 10 kurang 10 2 jadi dikurang 2 minus 12. kuadrat, betul. Kemudian 10 ditambah 10, 2 ditambah 10 ya. Iya, Ya, jadi ini 0, yang di bawah ya, yang alfa kuadratnya 0,6 dalam kurung 10 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan tambah 0,4 10 2 12. ditambah 10 ya. 2 ditambah 10 ya, minus 12 Ya, kalau enggak. 12 dikuadratkan sama dengan dapat variannya. Begitu ya? Sekian. Iya, Oke, baik. seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi ini diperbaiki ya Jadi nanti ya. untuk perhitungannya sendiri yang mean itu karena kenapa dia lebih kecil karena dia cuma ngitung kurang lebih keuntungannya itu berapa. Tapi kalau misalkan varians itu lebih kepada resikonya nih. Biasanya varians pasti perhitungannya kurang lebih sama kayak mean ya Pak hasilnya. Kalau misalkan mesin A-nya itu lebih kecil daripada mesin B, nanti variansnya juga sama gitu ya Pak. Ya, artinya semakin besar nilai yang kita ingin Keuntungannya, hasilkan,
dari upaya kita itu potensi kegagalannya juga semakin besar. besar ya. Jadi ini akan melihat antara rata-rata mean dengan varian. Ya, oke. Ya. Baik. Lanjut, Oke. Jeffrey. Next-nya kesimpulannya jadi hasilnya itu disesuaikan dengan portofolio risiko pengambil keputusan. Jadi kan di dalam risiko kita juga sudah belajar tentang risiko manajemen juga di semester-semester sebelumnya. Nah, di situ kan ada jenis-jenis risiko. Nanti kebesarannya risiko tadi yang dari perhitungan variansi itu nanti disesuaikan sama si profil risiko pengambil keputusannya. Apakah dia Profil misalkan resiko ada berapa macam profil orang di ada dalam? 3, Pak. Nanti lebih dijelasin lagi di slide selanjutnya. Oke. Lanjut. Sama tadi juga kita lihat bahwa jika keuntungan yang diterima itu lebih tinggi, maka resiko yang akan dihadapi atau akan yang diterima juga akan tinggi. Gitu. Oke. Lebih gitu, Pak. Oke. Di high risk, high return. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya betul ya katanya ya, dunia itu milik siapa? Milik orang pintar atau orang berani? Berani, Pak. Ya, dunia itu milik orang berani berani. dan orang pintar, Pak. Ya, jadi kalau orang pintar biasanya banyak ngitung, banyak analisa, akibatnya nggak investasi. Ya, tapi kalau orang berani nekat aja. Ya kadang-kadang untung, tapi kadang-kadang juga ya keceblos ya. Tapi setidak-tidaknya dia bikin keputusan. Ya, oke. Silakan lanjutkan selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang uncertainty dan consumer behavior. Nah, ini risk aversion dulu. Nah, jadi risk aversion itu apa sih? Risk aversion itu jadi tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari adanya sebuah risiko. Nah, misalnya, jadi dia itu cenderung untuk menghindari risiko dan dia nggak mau mengambil sebuah risiko. Jadi ini ada dua kemungkinan ceritanya. Ada kemungkinan A dan kemungkinan B. Nah, jadi kemungkinan A ini misalnya seseorang itu membeli 100 lembar saham dari perusahaan F. Sedangkan kemungkinan B ini misalnya seseorang tersebut membeli 100 lembar saham dari perusahaan G. Nah, pasti nggak semua orang mau beli di satu perusahaan. Nah, pasti ada beberapa yang mau membeli dari perusahaan F dan beberapa yang mau beli dari perusahaan G. Tergantung dari tingkat risiko. Jadi perusahaan F itu bisa jadi memiliki tingkat risiko yang misalnya menurut seseorang itu lebih rendah. Sedangkan perusahaan G itu bisa jadi memiliki tingkat risiko yang menurut seseorang itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya risk aversion itu, dia pasti akan cenderung memilih ke perusahaan F yang risikonya lebih rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya perusahaan itu risikonya lebih rendah dari perusahaan F, pasti orang tersebut akan memilih perusahaan G, kayak gitu. Kalau untuk risk aversion, ya. Tahu dia risikonya rendah dan tinggi dari mana nih, Livia? Perusahaan F risikonya tinggi, perusahaan G risiko rendah, dari mana kita misalnya sebagai calon investor? Sebenarnya yang pertama kan tergantung, pasti kita lihat dari luarnya dulu sih Pak, menurut saya ya. Kita lihat dari image perusahaan tersebut misalnya. Kayak tampaknya gimana sih gitu kan, perusahaan itu kayak image-nya gimana sih gitu. Nah, kalau dari bahasan kita tadi gimana cara ngelihatnya? Dari mana Pak? Dari penjelasan Jeffrian tadi, kalau kita lihat perusahaan F dan G ini resikonya dari mana? Kalau dari situ sih kayaknya yang dari perhitungan itu ya Pak, varian sama rata-rata. Iya. Ya betul. Kalau kita lihat secara umum, perusahaan F dan G ini berisiko kaya dari rata-rata. Mu atau min tadi ya. Ya, min saham-sahamnya itu rata-rata berapa? Ya, apakah rata-ratanya 10? Apakah rata-ratanya
100. Kalau nilainya makin gede kan makin tinggi juga kan. Nah, kemudian daripada ya tadi variannya ya 10 itu variannya berapa? Variannya 2 kah atau variannya 10 juga? Ya jadi kalau 10 variannya 10 resikonya tinggi. Tapi kalau variannya rendah ya 10, 10,3, 10,4, 10,2 gitu ya. Variannya sih rendah ya. Tapi kalau misalnya 11, 15, kemudian 20 variannya tinggi. Itu perusahaan itu akan lebih berisiko tinggi. Ya, jadi lihatnya dari mu rata-rata, min, dan daripada ya variansnya tadi. Ya, oke. Ya, itu yang kadang-kadang perlu kita ketahui. Ya, oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini ada 3 tips orang terhadap sebuah risiko. Nah, jadi yang pertama itu yang tadi saya jelaskan itu ada risk averse atau penghindar risiko. Jadi dia cenderung nggak mau mengambil risiko dan tidak berani lah dalam mengambil risiko. Dia pokoknya cenderung takut sama nggak mau berhadapan sama risiko tersebut. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil sebuah risiko. Itu kalau risk averse. Terus kalau risk loving itu beda lagi sama risk averse. Dia kebalikannya. Risk loving itu jadi seseorang yang suka banget, yang sangat suka berhadapan dengan risiko, atau dia sangat amat berani dalam menghadapi sebuah risiko. Jadi dia memutuskan untuk ya udahlah ambil aja gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, walaupun tidak mengetahui sama sekali ya informasinya, nggak ketahui mu-nya, nggak ketahui min-nya, nggak ketahui variansnya, maka ambil aja. Jadi make decision without knowing all the information itu merupakan ciri-ciri daripada orang yang risk loving. Ya, informasinya masih sedikit udah bikin keputusan. Nah, sedangkan risk averse walaupun sudah dikasih tahu itu betul-betul ini udah ada yang banyak yang berhasil, resikonya rendah, ini dijamin, tetap tidak mau ambil keputusan. Kenapa? Karena takut kehilangan atau takut menghadapi resiko. Jadi satu, informasinya sudah banyak, tidak mengambil keputusan. Satu, informasinya masih sedikit, sudah mengambil keputusan. Ya, maka itu kita bisa lihat apakah dia risk averse atau risk loving. Ya, oke. Lanjut. Oke, yang ketiga itu ada risk neutral. Jadi ini dia netral terhadap risiko. Jadi dia campuran lah, gabungan antara risk averse dan risk loving. Jadi dia bisa kadang-kadang di tengah-tengah ya. Jadi bisa kadang-kadang dia suka sama risiko, kadang-kadang dia juga menghindar dari risiko gitu. Jadi kadang-kadang dia memutuskan untuk mengambil, ataupun kadang-kadang dia memutuskan untuk menghindar dari risiko tersebut. Oke, menurut Livia sendiri, kamu itu termasuk kategori yang mana? Risk averse, risk loving, atau risk netral? Saya sih netral ya Pak. Kayak kadang tuh saya bisa ambil resiko, kadang tuh kadang saya tuh menghindar gitu, Pak. Oke, dalam konteks apa biasanya kamu mengambil resiko? Misalnya membeli barang lah atau memberi apa, dalam konteks apa keputusan kamu itu kamu kayaknya suka ambil resiko, tapi dalam keputusan tertentu kamu nggak mau ambil resiko. Contohnya? Bisa sih Pak, kayak misalnya beli barang gitu ya Pak, beli barang di sosial media, e-commerce gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya mengambil resiko kan, kayak misalnya penilaiannya nih masih dikit dibanding toko lain, tapi dia harganya lebih murah daripada toko lain. Jadi saya ya udahlah, coba aja gitu, saya berani ambil resiko gitu. Oke, karena nilainya kecil. Iya. Nah, ya, kalau nilainya kecil, nilainya nggak besar, maka walaupun informasinya nggak lengkap ya ngambil aja kan. Walaupun rugi ya paling rugi beberapa, anggap aja biaya belajar gitu ya. Tapi kalau nilainya makin besar, nah itu terkadang kayak ya udah saya jadi ya udah menghindar. Beli perhiasan berani nggak lewat online? Nah, enggak itu. Enggak ya, oke. Kenapa enggak? Karena apa ya, riskan sih Pak. Soalnya kan kita nggak lihat langsung Pak. Kalau misalnya offline gitu kan, ya kita bisa lihat lah, kita bisa lihat pegang, bisa rasakan, bisa informasi lengkap ya. Tapi kalau beli daster, ya udahlah. Iya. Online. Tapi kalau beli perhiasan,
Enggak. Jadi Iya. kita risk averse ataupun risk risk loving itu sangat tergantung rata-rata daripada nilai yang kita akan korbankan atau kita pertaruhkan dalam keputusan itu ya. Oke, thank you. Ya, lanjut. Oke, nah ini seperti yang tadi saya juga bilang ya, ini perubahan. Jadi ada satu kondisi di mana sikap seseorang dalam menyikapi suatu resiko itu berubah. Misalnya yang tadinya dia suka, dia mau ngambil resiko tersebut, tiba-tiba dia nggak mau mengambil resiko jadinya. Itu saya ada kasih contoh kasus, misalnya ada si A sama si B nih, ada 2 orang yang bertaruh misalnya 200.000 lah ya kita bilang. Jadi misalnya yang dapat uang koin kepala itu dia menang taruhan. Nah akhirnya ujung-ujungnya si A yang menang taruhan, jadi uangnya semuanya ke dia kan Pak. Jadi itu antara kepala dan ekor. Nah kalau misalnya itu kalau di situ kan kita masih bisa simpulkan bahwa kedua orang tersebut kan masih mau mengambil resiko. Tapi kalau misalnya taruhannya dinaikkan, harganya jadi misalnya 1 juta, 2 juta. Nah, yang satu kabur, yang satu jadi nggak mau bertaruh lagi. Yang satunya jadi risk averse, nggak mau soalnya udah gede, soalnya nilainya udah gede, kayak gitu sih Pak. Contohnya. Oke, jadi dia nggak mau ambil risiko ya. Oke. Contohnya kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa keputusan manajerial dengan konsumen yang bersifat risk averse. Nah, yang pertama itu kualitas produk. Nah, kualitas produk itu kan jadi bergantung lah. Misalnya, ini saya kasih contoh kasus. Kalau misalnya risk averse itu kan benar-benar mempertimbangkan lah kualitas produknya kayak gimana gitu. Kayak benar-benar harus bagus dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya ada merek Carwex lah, kita bilang Carwex lama yang udah terkenal di pasaran gitu, Kit namanya kan. Siapa sih yang nggak tahu Kit, itu kan udah lama banget di pasaran. Nah, ini merek Carwex baru, misalnya yang baru pemain pemula lah di suatu pasar. Nah, pasti orang yang risk averse itu akan cenderung memilih yang Carwex lama, karena benar-benar udah terjamin kualitasnya dan udah lama lah bermain di pasaran. Dan udah tahu gitu kualitasnya kayak gimana sih si Kit ini. Sedangkan kalau Carwex baru, itu kan dia baru main di pasaran. Nah, ini seperti gambling sih, Pak. Jadi kualitasnya kita belum tahu nih, bisa jadi lebih bagus daripada pemain lama atau bisa jadi lebih buruk dari pemain lama. Jadi ya, jadi kalau risk averse itu cenderung ke Carwex lama daripada Carwex baru. Jadi lebih cenderung memilih yang sudah familiar ya. Iya. Ya, kalau dia sesuatu yang baru, ya dia nggak mau, dia ragu-ragu. Kalau Livia atau teman-teman biasanya kalau masuk ke sebuah, misalnya kita diajak orang makan gitu ya, kan itu kan ada banyak pilihan menu gitu ya. Oke, kalau makanannya familiar, tapi ada juga makanannya yang sangat tidak familiar bagi kita ya. Kita cuma lihat gambar, lihat nama, dan keterangan sedikit. Biasanya cenderung memilih yang familiar atau yang nggak familiar? Kalau cenderung ya, kalau saya sih cenderung milih yang familiar sih Pak, karena benar-benar udah tahu rasanya. Ya, jadi dari 10 kali kesempatan, 8 kali kesempatan cenderung pilih yang familiar. Iya. Berarti kita cenderungnya risk averse. Ya, contoh kalau saya juga sama, kalau saya bingung milih makanan apa, terus biasanya rumah makan itu menyiapkan menu yang familiar. Ya, menu yang familiar itu nasi goreng. Jadi kalau sudah bingung makan lain, akhirnya ya udah dah pilih yang ini. Nah, berarti itu saya itu kemungkinan adalah risk averse. Tidak suka sesuatu yang baru dan cenderung nyaman dengan sesuatu yang sudah saya familiar. Tapi ada juga teman saya, justru dia bilang ini experience. Kapan lagi kita nyobain sesuatu yang baru? Nah, justru makin aneh namanya, makin dia nggak kendal, makin dia jajal. Ya, kenapa? Nah, dia bilang begini, keberuntungan itu selalu ada di road less travel, jalan yang jarang dilalui. Kalau jalan itu sudah sering dilalui, semua keberuntungan di jalan itu sudah diambil oleh pejalan yang duluan. Tapi kalau ada jalan yang baru, yang belum pernah dilewatin orang, kita milih lewat sana, kemungkinan banyak keberuntungan di jalan itu yang belum
belum dimanfaatkan dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi saya bisa paham kenapa risk averse, kemudian kenapa risk loving. Nah, risk averse menganggap lebih nyaman, lebih aman, lebih tentram jiwanya karena sudah familiar. Sedangkan risk loving itu adalah pemburu keberuntungan. Karena kalau itu belum pernah dilewatin orang, justru itu yang ya kemungkinan makin banyak peluangnya. Ya, oke. Untuk dia bisa berhasil. Oke, silakan lanjutkan. Jadi ini berkaitan dengan kualitas. Betul sekali, kualitas itu sesuatu yang datang kemudian. Datang kemudian itu artinya apa? Duitnya dulu kita keluarkan, setelah duitnya kita keluarkan, kita baru tahu dia itu bermutu atau enggak bermutu. Nah, makanya kadang-kadang kita sering dikecoh nih. Hubungannya timbal balik nggak menurut teman-teman? Nah, ini saya tanya dulu nih ya, menurut hubungannya timbal balik nggak menurut siapa ini ya? Yang pegang rambut, yang belakangnya planet. Ini saya susah Bapak. namanya karena di ya betul. Mas siapa Mas namanya Mas? Celwin, Mbak. Mas Celwin. Kelvin. Ya, oke, baik Mas Kelvin. Saya tanya nih ya Mas Kelvin ya. Hubungan antara harga dengan mutu itu gimana? Bolak-balik nggak? Bolak-balik nggak? Bolak-balik. Harga mahal, mutu Produk bagus. Baik. Iya Pak, betul. Harga mahal, kualitas baik. Kualitas baik, harga mahal. Begitu? Sebenarnya sebenarnya sih iya Pak. Kalau ada juga kadang orang brand baru itu mereka menaruh harga yang murah, tapi kualitasnya tuh ditinggiin Pak. Ya ini kan tadi kan kita kan ketika kita berinteraksi dengan sebuah pilihan barang, informasi yang tahu pertama kali dulu apa? Harga apa kualitas? Harga dulu kan? Baru tahu. Kita tahu harganya kan, betul. Tapi kualitasnya kita nggak pernah tahu. Setelah kita make, baru kita tahu dia bagus apa nggak, betul ya? Betul Pak. Nah, maka biasanya orang mengecoh kita dengan memainkan harga. Makanya pricing strategi kemarin. Nah, saya ingin tanya nih, hubungannya timbal balik nggak antara harga kualitas? Kalau harganya mahal, harga mahal, produknya pasti bagus kualitasnya. Atau kalau produknya bagus, harganya pasti mahal. Mana yang lebih benar? Atau dua-duanya timbal balik? Harga mahal pasti bagus, atau bagus pasti harganya mahal? Bagus pasti harga mahal. Iya. Kalau dibalik bisa nggak? Harga mahal tuh. Bisa juga sih Pak. Tidak. Kalau harga mahal belum tentu bagus. Oh, iya. Yeah. Jadi ada hubungan dengan harga itu tidak timbal balik. Hubungan harga dengan kualitas itu tidak timbal balik. Tapi pedagang suka mengecoh. Barangnya dimahalin biar dipersepsi produknya bagus. Setelah kita gunakan baru kita tahu, oh ternyata produknya jelek. Ya, jadi yang benar, yang kata Kevin tadi, barang bagus pasti mahal. Barang bagus pasti mahal. Tapi kalau barang mahal, belum tentu bagus. Ya, ini adalah kecohan atau gimmick atau trik yang digunakan oleh pemasok, pedagang untuk mengecoh kita. Jadi pastikan barangnya bagus, maka ya harganya biasanya mahal. Tapi kalau harganya mahal, belum tentu barangnya bagus. Ya, oke. Waspadalah. Ya, oke. Thank you. Ya, Kevin. Silakan lanjutkan, Livia. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Jadi yang selanjutnya itu masih dalam kualitas produk. Jadi perusahaan ini untuk menarik pelanggannya dalam mencoba produk baru dia itu apa sih? Jadi dia punya 2 taktik utama. Nah, misalnya yang pertama itu menurunkan harga produk atau memberikan sampel produk. Misalnya ya kita bersaing lah dalam pasar, bersaing sama produk yang udah lama main di pasaran gitu kan. Jadi kita perusahaan akan cenderung misalnya memberikan diskon lah, promosi atau bahkan menurunkan harga produknya.
Nah, atau juga bisa memberikan sampel produk mereka. Jadi memungkinkan si konsumen itu untuk mencoba produk barunya mereka gitu. Jadi kalau misalnya konsumen suka, pasti akan repurchase lagi ke mereka. Ya, gitu. betul. Jadi membuat dia jadi lebih familiar ya. Ya, jadi familiar, lebih kenal, sehingga dikasih try, dicoba, sehingga dia dapat informasi mengenai produk tersebut. Sehingga dia jadi lebih berani, gitu ya. Atau diturunkan min-nya, kata-ratanya diturunkan, sehingga orang mau jadi mencoba sesuatu yang baru. Ya, oke, betul sekali. Oke, jadi yang B itu adalah perusahaan bisa saja melakukan teknik perbandingan pemasaran, misalnya melalui iklan. Nah, teknik perbandingan pemasaran itu apa sih? Jadi kayak misalnya di dalam sebuah iklan, ini saya ambil contoh gambar. Jadi misalnya di iklan itu kan perusahaan tuh cenderung membandingkan produknya dengan produk kompetitor. Misalnya produk A, misalnya deterjen Vanish misalnya, deterjen Vanish dengan deterjen lain misalnya. Jadi mereka mengklaim, si Vanish itu mengklaim bahwa deterjen mereka ini bisa mengangkat noda di baju. Nah, sedangkan kalau deterjen lain itu susah mengangkat noda di baju. Nah, itu kayak cenderung menarik perhatian konsumen untuk mencoba produknya gitu melalui iklan yang ditawarkan. Seperti itu sih. Sebenarnya bukan cuma Vanish sih, banyak sekali Banyak iklan. ya. Ya, banyak banget iklan yang Dan pakai ini itu. strategi konvensional ya. Strategi konvensional dengan membandingkan. Kalau bagus, kalau netral kan. Iya. Positif-positifnya diungkapkan, negatif-negatifnya diungkapkan. Nah, yang jahat itu positif kita ungkapkan, bandingkan dengan negatif-negatif lawan, sehingga lawan jadi jatuh kan. Jadi ini ya sehingga dibalas lagi, dijelekin juga. Ya begitu terus akhirnya ya ini padahal sebenarnya itu hanya untuk memberikan gambaran mana yang lebih baik ya. Cuman kadang-kadang di dalam prakteknya seringkali jelek menjelekkan, jahat menjahatkan itu yang banyak terjadi. Memang paling mudah untuk unggul, untuk menang itu dengan mengangkat kejelekan orang lain daripada menceritakan mutu kita. Nah, jadi produk yang lama tuh jelek, ini gini. Ya, produk kita ya kita nggak sejelek itu. Itu paling mudah. Nah, yang paling susah itu adalah menjelaskan kita itu lebih baik. Ya, ini lebih baik karena kita memiliki tambahan-tambahan benefit yang belum pernah ada. Nah, ini kadang-kadang lebih susah. Tapi yang paling baik itulah dua-duanya. Ya, unggulnya apa, lemahnya juga apa, produk aing juga unggulnya apa, lemahnya juga apa, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Ya, gitu. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, yang kedua itu adalah cabang toko. Nah, penghindar risiko ini juga menjelaskan kenapa sebuah perusahaan bisa tertarik untuk menjadi bagian dari sebuah toko bercabang dibandingkan sendiri. Misalnya restoran lokal lah, kita bandingin restoran lokal sama restoran yang bercabang. Kalau Sabana ini kan misal mempunyai cabang tapi dia nggak semua negara, dia cuma mendunia lokal. lah ya. Ya, nggak mendunia. Dia cuma ini ada ya namanya ini. Ada. Ya. Saya baru tahu. Ada ya. Ada, Pak. Enak Pak Sabana. Sabana ya, saya baru tahu ini. Ya, ini kayak nama-nama Minang ya, bukan? Bukan Pak. Bukan, Pak. Oh iya, tapi ada ya, saya juga mau tahu. Ada. Terima kasih nih. Ada Pak. Jadi Sabana berterima kasih sama Livia yang telah mempromosikan. Ya lanjut Livia. Ya, jadi Sabana itu terletak di Pulau Jawa dan Sumatera aja kalau di Indonesia. Kalau di McDonald's udah mendunia banget, udah worldwide chain, itu udah di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT. Nah, misalnya let's say lah kita misalnya datang sebuah kota ya, pengen makan siang nih. Ya, misalnya Sabana mau buka di Pulau Bali misalnya. Sabana kan belum begitu terkenal, belum begitu orang tahu gitu ya. Contohnya seperti Bapak tadi baru tahu dari presentasi. Iya, saya baru tahu. Iya, jadi kan orang pasti bakal ragu kayak ini kualitasnya bagus gak ya? Lagi-lagi dibalikan pada kualitasnya. Karena kan
Ya, karena kan yang worldwide itu beda banget sama yang lokal. Kalau worldwide itu Betul. kayak McDonald's itu kan pasti udah terjamin Standar ya. ya. Dan pasti ya McDonald di seluruh dunia sama gitu sama. ya. Jadi orang udah tahu, oh McDonald's itu standarnya udah begini, jadi udah pasti Nah, enak misalnya. Kalau ya. Sabana Kalau udah ini punya gambaran ya. gambaran kualitas ya. Nah, kalau ini kan cabangnya juga belum begitu banyak dan restoran lokal gitu ya Pak. Jadi orang cenderung Belum kayak tahu. mikir-mikir lagi, jadi gimana ya, makan di sini atau enggak ya gitu. Ya, jadi bisa saja ayamnya lebih enak Iya. Sabana daripada Ya. McD kan. Ya, balik Cuman lagi yang jadi kayak masalah, gambling tadi. Jadi bisa iya, jadi yang lebih jadi enak. masalah mindset. Pikiran kita lebih dikuasai oleh McD daripada oleh Sabana. Iya. Oke. Ya, jadi mau nggak mau gitu ya. Iya. Investasi di dalam pemasaran itu adalah membanjiri pikiran pasar tentang produk kita. Sehingga dia sudah bisa menang duluan sebelum menang di dunia nyata. Jadi di pikiran aja udah menang. Jadi ini saya belum beli aja udah mikir McD gitu kan. Apalagi betul-betul nanti di depannya langsung ya saya sudah otomatis. Jadi perang pemasaran sebenarnya bukanlah di mana di dunia nyata, tapi perang pemasaran itu adalah di pikiran calon konsumen. Nah, semakin familiar konsumen dengan objek yang kita tawarkan itu, dia kemungkinan akan lebih memilih kita. Karena mayoritas kita adalah risk averse, nggak mau beresiko. Ya, makanya judulnya apa tuh? Kalau minyak apa ya? Minyak kayu putih atau minyak apa itu? Bikin anak jangan bukan bikin anak ya. Buat anak soalnya. Buat anak jangan coba-coba. Jadi ya kalau untuk anak-anak jangan ganti-ganti merek ya, ganti-ganti apa. Sudah langsung aja ya minyak kayu putih yang diiklankan itu. Ya, oke. Yuk lanjut, silakan. Bagus ini ya. Ya, oke. Lalu selanjutnya itu adalah penilaian online. Contohnya ya mirip-mirip lah ya seperti tadi. Tapi kalau penilaian online, kalau menurut saya sih ya e-commerce lah ya yang lebih mudah lah kita pahami. Jadi misalnya yang kayak tadi, misalnya di toko A, penilaiannya bagus nih, reviewnya banyak gitu. Tapi harganya sedikit lebih mahal daripada yang toko B. Toko B itu jangan di-review. Iya. Nah, toko B itu cenderung lebih murah, tapi belum ada review misalnya, atau bahkan reviewnya masih sedikit gitu. Oh. Ya, jadi kayak kita ada gitu nggak kira-kira kalau kita beli online? Kenapa Pak? Teman-teman kalau beli online gimana? Ada perilaku kayak gitu. Jadi mempertimbangkan selain mempertimbangkan harga dan mutu, adalah mempertimbangkan reviewer atau tulisan komen dari produk itu. Iya Pak. Ya, banyak gitu ya? Iya Pak. Kenapa begitu? Kenapa kita lebih mempertimbangkan reviewer? Walaupun misalnya harganya lebih mahal, tapi karena reviewernya banyak, maka kita pilih yang ada komen reviewernya. Soalnya kalau misalnya reviewnya dikit, kita tuh masih was-was gitu, ini barangnya beneran bagus atau enggak? Apakah dia sebanding dengan harga yang bakal kita bayar atau enggak gitu sih Pak. Oh iya. Berarti kita itu senangnya kalau jatuh bareng-bareng ya. Kalau jatuh sendirian dia enak. Jadi kalau seandainya Iya, saya Pak. juga kalau saya lagi salah ngambil keputusan ini para review juga udah salah sebenarnya ya. Oke, jadi kita lebih nyaman seperti itu ya. Oke. Ya benar. Jadi ini juga penting ya. Jadi kalau teman-teman kita ada yang dagang, kita bantu tuh review. Makin banyak review itu makin membantu dia untuk mendapatkan konsumen. Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, yang keempat itu adalah asuransi. Nah, misalnya, let's say kita beli mobil, tapi kalau misalnya risk averse itu pasti akan cenderung membeli asuransinya juga, yang misalnya ditawarkan oleh perusahaan mobil tersebut. Karena apa? Untuk meminimalisir risiko gitu. Jadi misalnya amit-amit ada kecelakaan atau misalnya ada yang rusak mobilnya dan segala macam, itu masih tercover oleh asuransi. Sedangkan kalau risk lower itu ya udahlah harganya lebih murah gitu, nggak usah bayar asuransi. Tapi dia ya udah gitu loh. Dia tahu akan resiko, jadi ya udah dia nggak mau meminimalisir resiko tersebut. Jadi mereka ya udah go aja gitu. Jadi salah satu caranya adalah
dana cadangan ya. Mm-mm. Jadi kalau orang yang menyukai resiko, yang tidak menyukai resiko itu menyediakan dana cadangan. Kalau nanti bermasalah, ada uang yang bisa membackup, gitu ya. Iya, Sehingga benar. kita nggak susah banget. Tapi kalau yang nggak suka resiko itu, nggak selalu menyiapkan dana cadangan. Bahkan hidup tanpa tabungan. Hari ini dapat 10-10-nya dia habiskan misalnya begitu ya. Tapi kalau orang yang risk averse itu dapat 10, berarti ya yang dihabiskan 8, satu disimpan untuk cadangan, satu lagi untuk tambah lagi berikutnya ya. Itu bisa 5 yang dimakan, 3 untuk cadangan, 2 lagi untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi ini adalah sistem buffer, sistem pengaman di mana menyediakan cadangan atau alokasi dana bila terjadi resiko. Ya, oke. Baik, ini adalah asuransi tadi ya, keputusan asuransi. Oke, baik, ada lagi? Ini consumer search-nya. Kalau tadi kan faktor-faktornya. Kalau ini langsung ke consumer search-nya, itu yakni pencarian yang dilakukan konsumen atas sebuah produk. Nah, misalnya saya kasih contoh, saya ada kasus di sini, misalnya ada berbagai toko dalam satu pasar, misalnya mereka menjual jam tangan merek X misalnya, brandnya X namanya. Nah, harganya tapi beda-beda nih di setiap toko. Jadi kalau kita sebagai konsumen pasti pengennya harga yang paling murah daripada kita pengen cari harga yang paling murah dibanding toko-toko lainnya, kayak gitu. Nah, kita anggapannya bahwa 3/4 toko dalam sebuah pasar, misalnya dia jual jam tangannya sebesar $100. Nah, 1/4 toko dalam sebuah pasar itu harganya $40. Pasti kita sebagai konsumen akan cenderung ke 1/4 ini kan, Pak. Jadi cenderung beli yang $40. Jadi udah jelas nih bahwa dia itu akan berhenti mencari jam tangan di toko lainnya karena dia udah tahu, oh harga termurah di toko yang ini, toko yang $40. Jadi ya udah $40 gitu. Jadi dia nggak mau cari tahu harga yang lainnya lagi, dia fix di $40 kayak gitu. Jadi dia harus tahu dulu ya harga-harga itu berapa tiap toko, kemudian dia lihat 1/4 yang paling rendah. Dari yang paling rendah itulah nanti dia akan menentukan pilihannya. Ya, oke. Lalu ini kita begitu nggak ke pasar sekarang? Ini kan orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu ya. Kalau sekarang generasi-generasi, kalau dulu zamannya ibu saya itu, kalau saya sering nemenin belanja itu, transaksi itu tidak terjadi pada toko yang pertama. Udah 10 toko dicariin keliling pasar, nah barulah nanti ambil keputusan. Ya, oke. Kalau sekarang seperti itu enggak? Atau langsung dapat iklan yang pertama, baca reviewnya, kemudian langsung ambil keputusan? Atau gimana sekarang pola teman-teman belanja? Ada yang bisa share? Kalau belanja online atau membeli sesuatu, membeli laptop lah, atau membeli HP, itu Iya, Pak, masih sama. Masih sama? Cari dulu. Keliling dulu semua. Berapa toko biasanya? Tergantung, Pak, mau beli apa. Ya, misalnya beli handphone. Beli handphone sih biasanya, kalau beli handphone 2 sih, Pak. 2 atau 3. 2, 3. Iya, karena nyari yang paling terpercaya gitu. Oh, itu yang paling diandalkan apa? Merek terkenalnya dulu, baru nyari tokonya, atau gimana? Tokonya dulu, Pak. Oh, sudah langganan dengan toko tertentu, baru nanti cari produknya? Iya. Oh, oke. Nah, yang memilih toko itu, misalnya apakah di Bukalapak atau di apa itu, gimana? Apakah memang udah terbiasa transaksi di situ atau pindah-pindah platform? Ya, kalau teman-teman biasanya beli HP, beli sesuatu yang agak mahal lah ya, maksudnya yang tidak harian atau tidak bulanan tapi tahunan kita beli, biasanya gimana? Apakah langsung sudah terbiasa misalnya saya transaksi di aplikasi apa ya misalnya ya, Bukalapak atau Tokopedia, langsung cari di situ, atau ya kita ada
kebiasaan tertentu untuk Kalau elektronik? biasanya beli barang elektronik menghindari sih Pak, beli dari e-commerce dari online gitu. Menghindari. Iya, Oh, kenapa nggak mau pakai e-commerce? karena takutnya Beda kurang ya. trusted gitu, iya. Nanti yang Oh, misalnya yang bisa beli HP ini taunya yang datang batu bata Pak gitu. jauh banget batu bata. Iya, ya, oke. Baik, jadi beli HP, kita takutnya datang batu bata. Mending nggak usah Ya Pak, e-commerce. kan nggak lucu ya Pak, udah ngeluarin juta-juta Ah, yang datang batu bata itu saya beli di depan toko bangunan juga ada. oke, baik. Kemudian kalau itu biasanya datang langsung ke tokonya. Iya Pak, Tokonya itu lebih prefer ke offline store-nya. online offline store-nya ya. Oke. Oke. Ini menarik loh untuk di apa? Tapi kalian nggak ada skripsi ya? Kalau kalian nggak ada skripsi ya? Kalau di kalian nggak ada skripsi ya? Ada nggak? Nggak Nggak ada. ada, Nggak ada ya. Oke, baik. nggak ada Pak. Kalau di tempat lain ini mungkin bisa menarik tuh perilaku pembelanjaan online ya. Jadi ada produk yang ringan, tapi ada produk elektronik. Nah, gimana tuh pattern-nya? Apakah mereka tadi sudah ada platform mereka berlangganan, ataukah mereka ada platform yang mereka harus keliling-keliling dulu baru akhirnya mengambil keputusan. Tapi rata-rata sama ya. Jadi cari tokonya dulu beberapa kali, kemudian, nah itu juga ada penelitiannya juga itu. Pada toko keberapa biasanya keputusan itu diambil? Nah, biasanya itu katanya ada keputusan toko keempat dan kelima. Makanya kalau pilih lokasi toko, jangan yang dekat pintu masuk. Karena itu toko pertama yang akan ditanya. Kemudian nanti toko kedua, toko ketiga, toko keempat. Nah, jadi informasinya sudah didapat di toko pertama, keputusannya nanti di toko keempat dan toko kelima. Itu ada yang kisut seperti itu. Ya, oke. Tapi ada juga pola perilakunya udah keliling-keliling toko dulu. Nah, baru nanti di review akhirnya dia cari yang termurah. Ya, oke. Baik, ya ini menarik ya. Oke, silakan dilanjutkan, Livia. Oke, jadi yang harus dilakukan nih oleh seorang konsumen yang netral risiko atau risk neutral ketika dia mengunjungi sebuah toko jam tangan yang mengenakan harga $100. Ini berarti kalau risk netral itu kan dia antara masalah sama nggak masalah kalau harganya $100. Jadi ini kasusnya yang lanjutan dari tadi ya. ya, Ada yang 75% $100, kemudian ada yang 25% tadi $40 ya. ya benar Pak. Nah, oke. Terus ini apa yang dilakukan kalau seandainya dia datang ke toko yang $100? Iya. Begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, yang pertama itu ada yang namanya free recall. Jadi kalau konsumen yang netral risiko, dia bebas untuk kembali ke toko kapan saja untuk membeli jam tangan tersebut seharga $100. Jadi dia bisa balik, misalnya dia labil misalnya antara mau beli $40 apa $100 gitu. Dia mikir-mikir lagi misalnya. Nah, dia bisa kebalik lagi untuk membeli jam tangan seharga $100 tersebut. Berarti rugi dong dia kalau seandainya dia udah tahu $40. Itu kenapa dia pilih $100? Kayak misalnya saya tahu nih, harga HP ini 4 juta, tapi ada yang nawarin 10 juta. Saya malah balik lagi kepada yang 10 juta itu gimana tuh kira-kira logikanya itu? Bisa jadi sih mungkin tokonya yang nawarin $100 itu mungkin lebih terpercaya menurut dia daripada yang nawarin $40 gitu sih Pak. Faktor siapa nih yang paling berpengaruh nih? Kayaknya kita nih ambil logika nih. Saya nih udah keliling toko nih ya. Saya ada yang tahu 100, tahu ada yang 10 juta, ada yang 4 juta, tapi akhirnya udahlah daripada nanti saya ini saya pilih 100 aja. Ya itu faktor apa aja? Faktor apa yang mengakibatkan dia balik lagi ke yang 100 walaupun dia sudah tahu 40? Kayaknya ujung-ujungnya pikiran sendiri nggak sih Pak? Pikiran sendiri. Pikiran seperti apa? Apa yang dia pikirkan sehingga ketika dia dari 4 sudah tahu 4 juta tadi ngambil 10 juta? Yang misalnya yang apa ya, kalau misalnya di toko misalnya yang nawarin $40 itu bisa jadi mungkin servisnya atau misalnya apa ya Pak, mungkin
tokonya lah Aspek, mungkin aspek kurang. yang non harga ya, Mm-mm. faktor non harga. Ya. Ya, seperti misalnya tadi ya, layanan purna jualnya, Mm-mm. ya saya $40, tapi nanti saya nggak bisa servis, Iya. nggak bisa tuker lagi, Mm-mm. nggak bisa apa. Tapi kalau di Mm-mm. sana 100 nggak apa-apa, tapi saya bisa ada after sales service-nya, Iya. layanannya, Mm-mm. ada garansinya, Iya. kemudian ada macam-macamnya. Sehingga kalaupun berisiko, saya lebih aman di 100 ketimbang 40 tadi bermasalah, begitu ya? Iya, Pak. Jadi faktor layanan yang akan mengakibatkan dia kembali, berarti ini berkaitan dengan faktor petugas dan orang-orang yang melayani, bukan? Iya, iya, Pak. Ya, orang-orang yang melayani ini bisa melakukan melayani dengan baik dan terpercaya ya, trust ya. Oke. Ya, oke. Baik, silakan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu replacement. Jadi distribusi harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain ini tidak berubah. Tapi konsumen tersebut udah tahu bahwa bahwa satu toko ini menawarkan kayak menjual jam tangan tersebut sebesar $100. Jadi dari asumsi ini kalau misalnya konsumen tersebut mencari lagi, maka seperempat waktunya akan dia pakai untuk mencari jam tangan sebesar $40. Begitu. Jadi selanjutnya ini ada perhitungannya. Nah, kalau misalnya dia membeli... Sorry, sebentar tadi. Yang tadi replacement tadi maksudnya gimana? Jadi misalnya kan dia... Kembali. Ya, dia itu bisa dibilang lah kebalikan lah dari free recall. Jadi misalnya dia udah tahu $100 nih. Oh, udah ada store yang jual harga jam tangan tersebut sebesar $100. Gitu, $100 dulu, Pak. Jadi nanti dia cari lagi di store lain. Oh, ternyata ada yang lebih murah. Harganya $40 gitu. Jadi misalnya 3/4 waktunya dia pakai untuk mencari jam tangan yang $100. Nah, di 1/4 sisa waktunya itu dia ketemu yang $40. Jadi dia replace. Jadi dia itu ibaratnya dia menggantikan lah, Pak. Kayak sementara kan tadinya kan dia kan udah di-keep nih jam tangan $100 gitu. Jadi dia replace sama jam tangan yang seharga $40. Oke, ini yang biasa, yang normal ya. Setelah dia keliling-keliling tahu 100, ternyata dia coba-coba lagi, ternyata ada yang 40. Kemudian akhirnya dia milih yang 40. Ya. Tapi bisa nggak toko yang 100 tuh bilang kayak gini, oke, saya kasih harga 100, kamu silakan keliling cari harga yang lebih murah dari saya, tapi kalau kamu temu harga yang lebih murah, kasih balik ke saya bayar dengan harga yang lebih murah itu. Kayaknya misalnya toko A ya, toko A, B, C, D. Ini 4 toko nih kasih 100. Kemudian dia jalan-jalan lagi, ternyata ada toko E yang harganya 40, gitu ya. Nah, tapi ketika di toko D, petugas toko D ini bilang kayak gini, saya harganya 100. Tapi kalau kamu nanti belum putus, dia bilang saya cari waktu dulu deh, tuh keliling-keliling cari harga, ya silakan. Tapi kalau kamu temu yang lebih rendah, dia bilang, kasih ke saya harganya, barangnya ambil dari saya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Dia bikin seperti itu. Bisa. Di toko D. Bisa sih, Pak, harusnya. Jarang, Pak. Apa? Gimana? Mirip sama Carrefour, Pak. Cuman biasanya yang dibayar selisihnya. Oh, itu yang diterapkan oleh Carrefour? Iya. Contohnya dibayar selisihnya gimana? Kayak misalnya kita beli di Carrefour harganya 100, tapi pas kita beli di tempat lain harganya 40, kayak misalnya di Giant gitu. Nah, nanti mereka bakal bayar si selisihnya itu, si 60-nya itu. Oh, jadi kita misalnya kita bawa buktinya ke Carrefour itu? Iya. Oh, bawa ke Carrefour itu, ini saya lebih ini, kemudian dia kasih selisihnya? Iya. Oh, oke. Itu kenapa Carrefour melakukan itu, Made? Kayaknya sih biar orang-orang selalu punya mindset kalau punya Carrefour itu paling murah daripada si tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain ya. Dan ini juga sebenarnya Carrefour sedang menggunakan konsumen sebagai agent intelijennya. Ketimbang dia nyebar orang khusus untuk mencari harga pasar,
Ya konsumennya aja dijadikan agent ya. Sehingga kalau customer-nya report tentang dia harga termurah kan jadi dia bisa update lagi harga dia menjadi harga yang sama dengan pasar sehingga dia ya istilahnya disebut dengan price leadership. Cost leadership ya kepemimpinan harga ya oke. Sehingga harganya paling rendah misalnya tadi kan saya kan nggak tahu nih orang kan mungkin bermain harga kan ada yang banting harga jadi 40. Pikiran saya sih harga itu cuman 100. Ternyata ada pihak lain main banting 40. Kemudian ada konsumen yang lapor, tempat sana 40. Ya, kenapa di sini 100? Dia bilang, ini saya bawa buktinya. Oke, berarti dia dapat informasi ada yang lakukan permainan harga dengan membanting harga. Maka dia pun bisa mengeset batas harganya menjadi 40 sehingga nanti yang pembeli akan beli lagi ke dia. Ya, ini strategi yang menarik ini kalau didalami teman-teman sekalian. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menetapkan harga berkaitan dengan apa yang ada di benak konsumen. Ya, oke. Thank you ya, Made ya, informasinya sangat membantu. Ya, lanjutkan, Livia. Oke, jadi kalau misalnya yang tadi dari kasus yang tadi kita pilih jam tangan sebesar $40. Kan di pasaran kan harganya $100. Kalau kita pilih harga jam tangan sebesar $40, jadi kita bakal menghemat sebesar $60. Betul. Nah, tapi yang seperti tadi yang saya bilang, 3/4 waktunya dia pakai untuk mencari jam tangan seharga $100 ini. Dan nanti keuntungannya jadi yang didapatkan itu adalah 0. Kenapa 0? Karena kan harga jam tangannya $100, sedangkan harga maksimum di pasaran itu yang di pasaran yang tertingginya $100. Jadi otomatis dia nggak punya keuntungan sama sekali. Nah, jadi keuntungan yang diharapkan pada pencarian tambahan ini sebagai berikut. EB itu sama dengan 1/4 karena waktunya itu tadi 1/4 dipakai untuk mencari jam tangan sebesar $40. Keuntungannya kan tadi 60. Dikali 60 ditambah sama 3/4 waktu yang dipakai untuk mencari jam tangan sebesar $100. Tapi karena ini nggak ada keuntungan, jadi kita tulis 0. EB itu apa artinya? EB itu ininya Pak, expected benefit-nya. Expected benefit atau economic benefit of information. Ya, jadi usaha dia mencari tambahan informasi yang 1/4 waktunya itu nilainya $15. Kalau dia tidak cari informasi kan dia tidak dapat untung tuh. Iya. 34 itu kan 3/4 waktunya tidak ngasilin untung. Ternyata keuntungannya itu dihasilkan dari 1/4 waktunya yang bisa ngasih untung berapa itu tadi? Ngasih untung 60 kan? 60, ya. 4 kali 60, 3/4 kali 0, 15. Jadi EB-nya di sana ya. Economic benefit-nya atau expected benefit daripada searching information. Nah, inilah pentingnya searching information bagi kita sebagai perusahaan ketika kita mencari sumber daya atau resources. Jadi jangan apa? Jangan males pesan materi ini. Kalau kita mau cari bahan baku yang lebih murah, bagus, ya kita harus spending waktu. Tidak bisa terburu-buru. Ya harus spending waktu, harus sabar. Ya kadang-kadang kita sudah 34% aja sudah selesai. Padahal masih ada 1/4 lagi. Kalau kita mau terus bertahan, kita dapat yang lebih murah. Nah itu kita tidak lakukan. Nah inilah yang disebut dengan economic benefit dari information tadi. Ya, oke. Baik sekali. Ya lanjut. Oke, lalu, nah yang seperti tadi. Jadi kalau misalnya seorang konsumen mencari harga yang lebih rendah daripada $100, yang $40 tadi, maka di 1/4 waktunya dia itu menghemat biaya sebesar $60 seperti perhitungan yang sebelumnya. Ya. Dan di 3/4 waktunya ia tidak akan menghemat apapun. Betul. Nah, jadi keuntungan yang diharapkan ketika mencari harga yang lebih rendah itu adalah $15. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi ini adalah expected benefit and cost-nya yang tadi. Jadi ini C itu misalnya biaya panggilan, biaya kuota, telepon, internet, dan lain sebagainya. Biaya jalan-jalan, biaya survei.
Ya, ini termasuk di C. Habis itu EB itu yang tadi economic benefit atau expected benefit-nya itu. Lalu R-nya ini reservation price, itu harga tertinggi lah yang dia bisa afford, dia bisa membeli, dia bisa upayakan untuk membeli barang tersebut. Nah, terus yang ini price-nya. Jadi ini kalau misalnya ini lainnya, kalau misalnya titik C dan titik E dan kurva EB-nya ini bertemu di satu titik, maka dia akan membentuk reservation price-nya atau harga tertinggi yang konsumen bisa mampu untuk membeli produk tersebut. Jadi kalau misalnya di sisi kiri, kalau misalnya masih di sisi kiri, berarti expected benefit-nya ya lebih kecil dan cost-nya juga lebih kecil lah, price yang dikeluarkan juga lebih kecil, maka kita bisa bilang kalau dia itu harus accept, dia itu kayak accept produk tersebut untuk dibeli. Ya, kalau misalnya di sisi kanan, kalau misalnya dia udah lebih, expected benefit-nya juga udah sampai sini, udah lebih dari reservation price-nya, harga yang dia sanggup untuk bayar, berarti dia tolak. Artinya dia memutuskan untuk tidak membeli suatu produk tersebut. Gitu. Oke, baik, ini saya masih belum bisa begitu memahami ya di EB ini expected benefit tadi kan ya, ada yang $1, $2 sampai akhirnya lebih tinggi lagi dia bentuk garis kayak gini. Kemudian ada biaya pencarian ya. Biaya pencarian harga itu ternyata fixed cost di sini. Artinya apa? Dia nyarinya banyak, mau nyarinya sedikit, variabel cost-nya sama aja ya. Ya tergantung tadi ya, nyarinya jalan kaki, apakah nyarinya naik motor, apakah naik mobil, apa nyarinya naik helikopter. Sehingga harganya cost-nya bisa di atas, bisa di bawah dari garis C ini ya. Soalnya kita cari rumah lah ya. Cari rumah, kita butuh rumah, luas tanah, ukuran segini-segini, kemudian kita cari kan. Nah, semakin kita sering cari, maka expected benefit-nya seperti ini kan, naik gitu ya. Kemudian ini harganya juga sama, harganya juga semakin mahal. Kemudian juga ada biaya pencarian tadi kan. Jika kita ketemu nih, titiknya angka 40 tadi kan. Betul ya, 40 ya. Sedangkan yang di sana tadi ada angka 100 kan. 100 ya. Nah, ada angka 40 di sini, maka kemungkinan kita ngambil keputusan yang di sini ya. Iya. Yang di accepted kemungkinan ini di ya. accept ya. Di accepted ini, di mana kemungkinan biaya antara pencarian dengan expected benefit lebih rendah ya. Iya. Jadi harusnya kita kan mikirnya kayak gini ya. Kalau saya itu nyarinya butuh biaya 10. Kemudian expected benefit saya 15. Akibatnya kan lebih bagus ya cara saya pencarian itu. Berarti saya tetap nyari ya. Iya sih Pak. Harusnya begitu. Cuman ini kayaknya kenapa? balik lagi ke masing-masing orang sih Pak, harusnya. Ya, ini ya maksud kita ini si penulis buku ini menggambarkan logikanya itu seperti apa ya? Kan harusnya lebih bagus ya, biaya pencariannya itu lebih rendah daripada expected benefit ya. Betul nggak? Iya. Kalau expected benefitnya 15, sedangkan biaya pencariannya 10, bagus nggak? Bagus sih Pak, untung sih Pak. Ya, harusnya accepted kan? Iya. Masih. Tapi di sini rejected dia bilang. Iya. Iya, justru yang accepted itu adalah yang expected benefitnya lebih rendah daripada cost pencahariannya ya. Iya. Nah, ini kita pelajari lagi deh. Kenapa dia mikir seperti ini. Yang saya agak mengganggu itu ada kata-kata accept dan reject. Iya. Kalau yang di atas ini kan ya harusnya kalau menurut logikanya, kalau expected benefitnya lebih tinggi daripada cost pencahariannya, ya tetap aja kita lakukan pencarian kan, berarti pencarian kita itu untungin. Toh, kalau seandainya pencariannya lebih rendah daripada cost-nya, ya kenapa accepted? Ini yang masih saya belum nyambung, ini grafik ini seperti apa ya. Baik, nggak apa-apa nih, kita pelajari lagi ini teman-teman, pelajari lagi apa maksudnya ini biar kita bisa betul-betul paham. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kalau misalnya dia menemukan harga, dia kayak menemukan harga baru nih.
harga barunya itu R. Nah, maka dia menganggap bahwa hal antara membeli produk pada harga tersebut dan lanjut untuk mencari harga yang lebih rendah adalah sama saja, jadi nggak ada beda. Nah, harga yang disetujui itu yang tadi saya bilang, R itu, atau reservation price, itu harga di mana konsumen tidak melihat adanya perbedaan antara membeli produk pada harga tersebut dan mencari harga yang lebih rendah. Jadi di sini sih grafiknya. Jadi dari R ini bergeser ke R bintang. R bintang itu jadi kayak reservation price-nya dia yang baru, karena cost-nya itu, search cost-nya itu biaya pencariannya juga naik. Naik. Tadi kan jalan kaki sekarang nyarinya naik mobil Iya. keliling. Sehingga biayanya lebih gede kan. Iya, jadi biayanya Tapi lebih justru gede. dapat harga yang lebih tinggi. Iya. Ini toh Iya. harga lebih tinggi. Jadi dia mikirnya di sini harga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi itu maksudnya sama aja. Jadi nggak ada perbedaan benefit kalau Oke. di sini. Baik. Jadi biaya pencarian informasi itu akan menentukan keputusan kita terhadap harga ya. Harga yang akan kita putuskan untuk beli. Kalau kita mencari harga tadi pakai jalan kaki, biayanya kan mungkin rendah. Sehingga kalau biayanya rendah, sehingga mungkin harganya dapat yang rendah. Kita bisa upayakan dapat alternatif yang lebih rendah. Tapi kalau kita biaya mencarinya itu makin mahal, kemungkinan kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Begitu? Iya, iya sih Pak. Bisa jadi kita ketemu harga yang lebih tinggi. Kalau Lebih tinggi, misalnya. karena biaya kita udah mahal. Oke, masih banyak yang saya pribadi masih masih belum firm dengan grafik ini ya. Maksud saya gini ya, kalau saya misalnya cari rumah tadi pakai jalan kaki, tentu kan saya dapat beberapa alternatif. Yang bisa saja alternatifnya itu tidak lebih baik, karena coverage-nya terbatas. Tapi begitu saya cari rumah itu pakai kendaraan, ya tadi kan saya cuma kalau jalan kaki paling radius 5 kilo. Tapi kalau kendaraan saya bisa pakai radius 60 kilo misalnya kan saya bisa. Sehingga alternatif yang saya punya itu kan makin terbuka ya. Buka ya. Sehingga ada kemungkinan saya dapat harga yang lebih rendah ya ketimbang saya jalan kaki. Iya. Ya toh, artinya nggak apa-apa. Biayanya naik nggak apa-apa, asalkan alternatif harganya makin banyak. Kecil bukan? Ya, betul ya. Banyak dan makin kecil nggak jadi masalah. Tapi grafik ini nggak menjelaskan itu. Seolah-olah kalau jalan kaki itu pasti dapat yang lebih murah. Sedangkan kalau naik mobil pasti dapat yang lebih mahal. Betul nggak gitu Livia pikirannya? Iya sih, kalau dari grafik ini sih Pak. Ya, jadi kita pelajarin lagi deh apa maksudnya grafik ini. Tapi saya pribadi nggak setuju kalau seandainya biaya pencarian mahal itu memunculkan alternatif yang harganya lebih tinggi. Saya kurang begitu setuju. Karena justru kadang-kadang kalau alternatif pencariannya itu dengan harga yang lebih mahal, sehingga kualitas pilihan harganya juga akan lebih bisa dapat yang lebih rendah lagi ya. Jadi ya ini yang masih saya belum paham dari grafik itu. Oke, tapi it's good dia coba menjelaskan antara expected benefit yang akan didapatkan dengan biaya pencarian informasi ya. Jadi dia menggambarkan itu ya. Oke. Baik, jadi mengenai gambarnya ya mungkin juga kelemahan dari metode ini yang bisa kita kritik ya. Oke. Baik, lanjut. Jadi apa-apa yang di buku ini belum tentu benar ya. Ya itu mungkin dari cara framework mereka ya, dan kita bisa ini enaknya ilmu sosial. Selama kita punya logika yang clear, kita paham maksudnya, kita bisa menyampaikan kritik. Ya, baik. Silakan ini. Jadi ini kesimpulannya, rumusnya itu ini kayak salah ketik deh Pak. Ini harusnya EBP. P ya, oke. Iya. Jadi EBP itu keuntungan yang diharapkan dalam mencari harga yang lebih rendah dari P. Nah C itu biaya pencarian. Nah rumusnya itu EBP sama dengan C.
Jadi dapatnya R gitu. Jadi ini ini Titik tuh temu itu tadi ya. ya, jadi titik temunya itu reservation price ini maksudnya. Oke, baik. Jadi ini adalah ketika kita mencari informasi, ada expected benefit, nah biaya yang paling harga yang paling pas itu yang ketemu itu ya. Ya, jadi Baik. seperti itu sih Pak. Terus saya lanjut aja deh Pak. Oke. Ya. Ya. Nah, ini consumer Ini kembali lagi ke ya, silakan. Ini aturan pencariannya. Jadi yang optimal itu ketika konsumen tersebut menolak harga di atas R dan menerima harga yang di bawah R. Nah, menurut buku sih Pak. Nah, untuk strategi pencarian yang optimal itu bertujuan untuk mencari harga yang lebih baik lagi ketika sebuah harga yang dibebankan oleh sebuah perusahaan adalah di atas R dan berhenti mencari ketika menemukan harga di bawah R. Ini untuk aturan pencarian konsumen. Ya. Udah sih Pak, kalau dari saya itu aja. Sudah selesai. Jadi mungkin ada tambahan lagi dari teman saya, satu lagi. Oke, silakan. Ya, jadi selanjutnya itu ada Devita ya. Oke, silakan Devita. Uncertainty and the firm. Jadi kalau yang sebelumnya Livia bahas tentang uncertainty and consumer, ini membahas tentang perusahaannya, keputusan manajerialnya Pak. Jadi ini membahas tentang ketidakpastian dalam keputusan produksi dan output. Jadi penting buat manajer itu untuk menganalisis hal tersebut. Lanjut nih. Next. Ya, yang pertama ada risk averse. Jadi analisis prospek beresiko itu tidak cuma buat konsumen doang, tapi untuk manajer juga ya Pak. Jadi manajer yang netral risiko itu tertarik untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Dan kalau manajer yang menolak risiko itu, dia lebih memilih proyek beresiko dengan expected value yang lebih rendah, jika resikonya itu lebih rendah daripada expected value yang lebih tinggi, tapi lebih beresiko. Tapi hal ini juga tergantung pada preferensi resiko masing-masing manajer. Contohnya itu, misalnya manajer itu ada dua opsi. Opsi pertama itu proyek dengan expected return sebesar 1 juta. Yang opsi kedua itu proyek dengan certain return sebesar $1 juta. Kalau manajer yang risk averse itu pasti dia pilih yang opsi 2 karena pengembaliannya itu udah pasti. Kalau yang pertama kan masih uncertain gitu. Next. Ya, jadi kalau manajer itu menghadapi keputusan uncertain itu penting buat dianalisis. Cara pakai analisisnya itu kayak yang udah dijelasin sama Jefrian, pakai analisis mean variance. Variance tadi ya. Oke. Iya. U-nya, min-nya, dan varian ya. Selanjutnya itu ada diversification atau istilahnya itu don't put all your eggs in one basket. Ya. Jadi penting. Ini konsep yang sering disampaikan ya. Tapi beberapa investor ini banyak yang mengatakan tidak setuju dengan prinsip ini. Ya karena ini akan menghasilkan so-so itu yang sedang-sedang saja. Jadi katanya kalau mau sukses, mau melejit itu harus put all your egg on the same basket. Karena kalau misalnya dia taruh dan itu tepat, maka itu akan melejit. Nah kalau cuma separuh saja, berarti melejitnya separuh. Apalagi kalau ditaruhnya cuma 1/10, melejitnya 1/10. Nah, cuman yang jadi problem adalah bagaimana nih menentukan basket yang paling melejit. Ya, kita ada 3-4 basket, ternyata basket itu ada yang tidak melejit, tengah melejit, sangat melejit. Nah, kata si investor itu, taruh semuanya di tempat yang melejit. Kalau dibagi, nanti hasilnya so-so. Nah, itu ya. Oke, jadi dia berpendapat seperti itu. Nah, banyak kata-kata investor itu mengikuti don't put all your egg in one basket. Ya, oke. Jadi kalau tadi harus ditaruh di satu keranjang. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan keranjang yang paling melejit? Ini kan tantangan, butuh jam terbang. Ya kalau kita nggak punya jam terbang, nggak punya informasi tadi ya
Udahlah, ada 4 baskom, kita bagi 4 lah. Biar nanti kalau berhasil, ya berhasil sebagian. Kalau rugi, rugi sebagian. Maka kita dapatnya yang di tengah-tengah. Susu, ya. Baik, jadi ini apa yang diajarkan oleh teori dan apa yang dialami oleh praktisi itu kadang-kadang dua hal yang berbeda. Ya, kita ini di kampus ini belajar dari teori. Makanya kita sering sebut sebagai school smart. School smart apa ya? Orang yang pinter di sekolahan. Tapi ada juga orang yang nggak sekolah tapi pinter juga, yang disebut dengan street smart. Nah, ini yang kadang-kadang membedakan. Kalau orang school smart ya baca dari pengalaman-pengalaman orang lain, kemudian pengalaman orang lain dibukukan, kita baca dari buku. Tapi kalau street smart, nah dia mengalami sendiri. Ya, jadi dia membuktikan, ini benar nggak nih taruh telur pada tidak ditaruh telur pada satu keranjang. Oh, ternyata dia bilang nggak benar. Kalau saya taruh tidak saya sebar pada banyak keranjang, padahal saya hanya punya satu kali kesempatan, maka kesempatan saya melejit itu setengah atau so-so. Maka saya harus taruh sepenuhnya pada keranjang yang bakal melejit atau akan meledak, gitu ya, menghasilkan pertumbuhan. Nah, itu saran mereka. Ya, itu dari yang dari street smart. Ya, ada siapa ya? Ada profesor-profesor, guru-guru besar, dokter-dokter jadi menteri. Nah, ada Bu siapa? Bu Susi yang nggak sekolah. Kira-kira bagusan yang mana? Ya, untuk konteksnya Bu Susi termasuk street smart. Orang yang nggak sekolah tapi bisa berdampak secara sosial dengan baik. Tapi ada yang sekolah tinggi tapi nggak berdampak. Ya, yang bagusnya ya sekolah tinggi dan berdampak. Ini yang bagusnya dua-duanya. Ya. Ya, baik, lanjutkan. Ya. Jadi yang ini nggak usah dijelasin ya Pak, karena beda gitu. Halo, Devita? Ya kalau Gimana, yang Devita? Kalau yang di buku kan ya, silakan, jelasinnya untuk diversification ya Pak. Jadi dibilangnya kalau diversifikasi betul. Iya, memberikan manfaat, tapi diversifikasi itu optimal juga bergantung pada preferensi resiko manajer itu sendiri sama insentif yang diberikan kepada manajer untuk menghindari resiko. Next please. Ya, ini salah satu ini ya, AFES ya, resiko menghindari resiko tadi dengan cara diversifikasi. Ya, jadi tujuannya bukan untuk pertumbuhan tapi untuk menghindari resiko ya, maka diversifikasi. Ya. Kalau yang saya omongin tadi untuk tujuan pertumbuhan, taruh dalam satu keranjang yang paling melejit. Ya, betul. Ya, lanjut. Selanjutnya ada kasus pemegang saham. Kalau pada kasus pemegang saham itu mereka itu ingin manajer itu untuk bersikap risk netral. Karena kalau manajer yang risk netral itu akan memilih tindakan yang beresiko atas hal yang pasti, asalkan keuntungan yang diharapkan dari prospek beresiko itu melebihi keuntungan dari hal yang pasti tersebut. Karena tujuan hal ini itu karena tujuan manajer dengan netral risiko itu untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan present value yang diharapkan dari perusahaan. Oke. Next. Ya, ada contoh kasusnya. Jadi, seorang manajer itu harus memutuskan dari 2 proyek yang akan dijalankan. Opsi yang pertama itu ada proyek beresiko, peluangnya 50-50, profitnya sebesar $2 juta atau 0. Yang opsi kedua itu return-nya pasti sebesar $900.000. Jadi kalau untuk pertanyaannya, mengapa pemegang saham itu menginginkan manajer itu untuk melakukan proyek beresiko, meskipun memiliki resiko yang lebih besar? Next please. Ya, jadi pemegang saham itu dapat membeli banyak saham di perusahaan dalam perekonomian. Jadi manajer masing-masing perusahaan ini, kalau manajer masing-masing perusahaan itu memilih proyek yang berisiko, proyek tersebut itu nggak akan pay off untuk beberapa perusahaan, tapi akan pay off untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jika keuntungan yang diperoleh oleh satu perusahaan itu nggak bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan lain, kalau di rata-rata, hasil yang tidak menguntungkan yang dialami oleh beberapa perusahaan lain itu akan lebih imbang dari hasil yang menguntungkan di perusahaan lain. Kalau kita umpamai itu mirip situasi membalik koin, kayak yang Livia bilang sebelumnya, tapi kalau di situasi pemegang saham itu, ibaratnya kalau kita ngelempar sekali koin, kita nggak tahu itu bakal muncul
kepala atau ekor. Tapi kalau kita ngelempar berulang kali, seenggaknya setengah dari lemparan itu mungkin akan menjadi kepala. Sama kayak kasus pemegang saham. Kalau dia naruh saham di banyak perusahaan, seenggaknya dia pemegang saham itu berharap bahwa ada setengah perusahaan yang profitnya itu 2 juta. Oke. Selanjutnya ada producer search. Itu sama kayak yang Livia bilang, tapi dari konsumen kalau yang Livia. Kalau ini sama kayak konsumen. Ya. Kalau konsumen cari toko yang harganya rendah. Kalau produsen cari harga input yang rendah. Karena kalau nggak ada kepastian kita mengenai harga input, perusahaan itu mencari menggunakan strategi ini, producer search. Contoh kasusnya itu, misalnya manajer yang risk netral mau mempekerjakan seorang pekerja. Jadi semua pekerja itu punya kualitas yang sama, tapi beda nih dalam hal gaji. Setengah dari pekerja itu mau bekerja kalau dibayar dengan $40.000. Setengahnya lagi mau dibayar dengan gaji $38.000. Nah, si manajer ini menghabiskan 3 jam untuk mewawancarai seorang pekerja dan dia memberikan biaya penilaian itu $300. Pekerja pertama yang diwawancarai manajer ini bilang kalau dia mau bekerja kalau dibayar $40.000. Pertanyaannya itu, manajer perusahaan ini harus memberi pekerja itu tawaran atau cari pekerja yang lain. Next, please. Nah, sama sih kayak yang tadi, Pak, caranya juga. Jadi kalau manajer cari pekerja lain, separuh waktu dia akan menemukan seorang yang bersedia untuk $38.000. Dia juga menghemat 2.000, jadi dia untung. Separuh waktu lainnya lagi, manajer itu akan menemukan pekerja sama yang kayak pekerja yang pertama itu. Upayanya itu sia-sia, jadi dia nggak punya keuntungan. Nah, manfaatnya tadi expected benefit, setengah-setengahnya itu separuh waktunya itu, ya, 2.000-nya itu keuntungan, 0 itu keuntungan yang dia dapat kalau misalnya cari pekerja yang selain 38.000 itu. Ketemu hasilnya $1.000. Nah, expected benefit ini kan lebih tinggi dari biaya pencarian yang tadi. Jadi kesimpulannya sama kayak yang Livia bilang tadi. Sorry, slide sebelumnya coba. Oh iya. Oh, biaya pencariannya 3.000 ya. Oke, ya, baik. 300 ya, oke. Ya. Jadi dia nggak rugi ya meluangkan waktu itu ya. Karena dia dapat expected benefit 1.000. Sedangkan biayanya 300. Ya, putusannya itu untuk mereject pekerja yang pertama, tapi mencari pekerja yang bersedia untuk digaji $38.000. Oke, baik. Selanjutnya itu ada profit maximization. Jadi untuk menggambarkan profit maximization ini kita harus berasumsi bahwa manajer itu risk netral. Karena kalau manajer yang risk netral itu kan dia tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan ini, manajer itu harus menyamakan pendapatan marginal yang diharapkan dengan biaya marginal. Itu rumusnya itu EMR-MC. Kalau MR-nya melebihi MC, manajer itu dapat meningkatkan laba yang diharapkan dengan memperluas output. Kalau MR-nya lebih kecil dari MC, manajer itu harus mengurangi output. Next. Nah, ini ada contoh kasusnya. Jadi Appleway Industry itu memproduksi jus apel dan menjual di pasar yang kompetitif. Manajer perusahaan itu harus nentuin berapa banyak jus yang harus diproduksi sebelum dia mengetahui berapa harga pasar nantinya. Nah, ekonom itu memperkirakan bahwa ada nih peluang pasar sebesar 30% nanti harganya itu akan jadi $2 per galon dan sisanya itu 70% akan jadi $1 saat jus memasuki pasar. Kalau misalnya fungsi biaya perusahaannya itu di twin C sama dengan 200 plus itu pertanyaan itu berapa banyak jus yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan berapa keuntungan yang diharapkan dari Appleway Industry itu sendiri. Oke. Ya, next. Nah, caranya itu pertama kita cari P-nya dulu, profitnya dulu. Caranya itu TR min TC.
share itu PQ, Total terus revenue dibilang total cost ya. ya Oke, good. itu tadi dari rumus yang tadi Pak. Nah, karena harganya nggak pasti, pendapatan sama laba perusahaannya itu juga nggak pasti. Jadi MR sama dengan P. MR-nya juga ikut nggak pasti. Ya, turunan pertama ya tadi ya. Iya. Terus kita cari MC-nya, MC-nya didapat dari turunan C. C. Ya. Untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, disamain tuh expected price-nya sama MC-nya. Next list. Ketemu expected price-nya, itu 0,3 itu dari persen yang tadi itu Pak, 30% sama 70%. Ya. Ya, terus dimasukin price-nya 2 sama 1, ketemu expected price-nya 1,3. 1,3 disamain sama MC-nya. Ketemu quantity-nya itu 1.300 galon. Jadi keuntungan yang diharapkan itu tinggal dimasukin expected profit-nya sama dengan tapi P-nya itu diganti sama expected price. Ketemulah hasilnya 645. Jadi keuntungan yang diharapkan itu sebesar $645. Udah sih dari saya. Oke, baik. Jadi itu implementasi dari sudut pembelinya ya. Oke, dari sudut produsen ya. Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan tidak? Ya, terima kasih ya kelompoknya Livia, kemudian Devita dan Jeffrian untuk pembelajaran